Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Beberapa hari yang lalu saya sudah sharing dengan Bapak Ibu guru bagaimana mengatur setting atau setelan pada classroom. Kali ini Bapak Ibu, saya berusaha sharing mengenai daftar hadir yang ada pada classroom kita. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah membuat daftar hadir semacam ini pada classroom kita. Misal ini daftar hadir untuk kelas 8L. Yang harus diisi siswa adalah nama lengkap, nomor absen, dan kehadiran. Nah, di Google Form yang saya buat ini, saya tidak mencantumkan kelas karena daftar hadir ini saya khususkan untuk kelas 8L. Kemudian daftar hadir kita ini kita cantumkan di classroom pada tugas kelas. Di sini ada daftar hadir. Nah, tentunya Bapak Ibu setelah siswa mengisi daftar hadir akan kita periksa siapa yang mengisi hadir tadi dan siapa yang sakit. Kita buka pada daftar hadir. Nah, maka akan muncul laporan semacam ini Bapak Ibu. Dari laporan ini terbaca 2 siswa sudah menyerahkan dan 1 siswa belum menyerahkan. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, 2 siswa yang menyerahkan ini, apakah dia mengisi hadir atau sakit? Di sini yang belum terbaca. Untuk membacanya, kita klik pada siswa yang menyerahkan itu. Nah, setelah kita klik pun tidak ada laporan dia milih hadir atau sakit. Kemudian yang ditugaskan, kita lihat, kita klik, isinya ternyata sama. Nah, timbul pertanyaan lagi Bapak Ibu, siswa yang masih ditugaskan ini, yaitu apakah dia memang betul belum mengisi Google Form yang kita buat, atau sudah mengisi tapi belum diserahkan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi ada 2 pertanyaan. 1, kita tidak tahu siswa yang menyerahkan ini mengisi hadir atau sakit sebagaimana kehadiran tadi. Kemudian yang satunya ini, yang masih ditugaskan ini, apakah betul dia belum mengisi sehingga belum menyerahkan, ataukah dia sudah mengisi Google Form tapi belum diserahkan. Nah, supaya tahu bagaimana caranya. Nah, Bapak Ibu, di atas ini ada petunjuk. Kita klik pada bagian petunjuk. Kemudian kita lihat form lampiran daftar hadirnya ini. Kita klik pada bagian itu. Ada 2 tawaran Bapak Ibu. Kita mau lihat formulir langsung atau lihat respon di spreadsheet. Kalau kita milih lihat formulir langsung, maka nanti yang muncul adalah formulir yang kita buat ini. Jadi saya ulang Bapak Ibu, kalau kita memilih melihat formulir langsung, maka yang muncul adalah formulir semacam itu. Sehingga
saran saya Bapak Ibu, kita melihatnya dari respon di spreadsheet. Baik Bapak Ibu, sekarang kita klik pada lihat respon di spreadsheet. Ada tawaran karena akun yang kita gunakan membuat adalah akun ini. Kita klik OK, kita tunggu, maka akan muncul laporan semacam ini. Nah, saya besarkan Bapak Ibu. Nah, dari laporan semacam ini kita tahu ternyata ada 3 yang masuk. Ada 3 yang masuk. Nah, yang masuk itu siapa saja? Ketiga siswa kita tadi ternyata sudah ngisi. Berarti yang Sutima Rasida tadi di laporannya masih ditugaskan, ternyata dia sudah mengisi di formulirnya. Nah, ketiga siswa tadi sudah mengisi hadir semua. Ini dari sinilah kita tahu, oh siswa kita hadir, siswa kita sakit. Oke, dari situ Bapak Ibu ya, dari spreadsheet. Saya kembalikan. Mohon maaf. Dari daftar hadir ini, nah dari laporan ini ternyata Sutima Rasida pun sudah mengisi formulir, cuma belum diserahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa menghubungi Sutima Rasida ini untuk membuka kembali daftar hadirnya sampai pada menyerahkan tugas. Jadi dia belum tuntas dalam hal pengisian daftar hadir. Nah, ini Bapak Ibu. Lalu tindakan kita selanjutnya bagaimana supaya anak ini tahu kehadirannya sudah kita respon. Nah, supaya anak ini tahu kehadirannya kita respon, maka kita beri nilai, kita klik pada masing-masing siswa. Nah, kebetulan Bapak Ibu di sini ada angka 1. Sengaja pada saat membuat formulir, ketika anak ini menjawab hadir, maka poinnya adalah 1, sehingga ini saya beri nilai 1. Nah, ini bisa langsung kita kembalikan, atau nanti kita kembalikan bersama-sama satu kelas. Nah, saya ambil nanti dikembalikan bersama-sama, jadi tidak saya kembalikan satu persatu. Saya mundur kembali. Nah, di sini ada draft awal-awal mendapat nilai 1 dari kehadiran. Begitu juga yang ion, kita klik, saya beri nilai 1, terus saya kembali lagi. Nah, sudah 2 anak yang dapat nilai 1. Ada 2 anak yang dapat nilai 1. Lalu ini bisa kita kembalikan bersama-sama. Ada berapapun jumlah siswa kita, ada 30. Kalau sudah diserahkan, kita centang bagian diserahkan ini, kita kembalikan dengan klik kembalikan di sini. Kita kembalikan. Nah, maka format yang ini berubah. Tadi yang di atas diserahkan, terus ditugaskan, sekarang kebalik. Yang di atas ditugaskan, yang di bawah dinilai. Berarti 2 anak ini sudah kita nilai. Kita kembalikan laporan kehadirannya, kita beri nilai 1,
Berarti kita anggap anak ini sudah hadir. Tinggal tugas kita untuk menghubungi siswa yang sudah mengisi formulir tapi belum diserahkan. Kita hubungi bisa lewat WA atau terserah Bapak Ibu lah caranya, lebih tahu bagaimana menghubungi siswanya. Ini Bapak Ibu tentang daftar hadir, cara mengoleksinya. Nah Bapak Ibu, sekarang ada pertanyaan. Misal kita klik pada petunjuk untuk membuka spreadsheet tadi. Nah, daftar hadir, petunjuk, daftar hadir, kan ada dua pilihan di sini Bapak Ibu. Lihat spreadsheet atau lihat formulir langsung. Tadi saya menyarankan membukanya lihat respon di spreadsheet. Itu ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya formulir daftar hadir tadi sudah kita buatkan spreadsheet untuk menampung jawaban siswa. Kalau kita belum membuat spreadsheetnya, maka tidak bisa langsung masuk ke spreadsheet. Saya ambilkan contoh Bapak Ibu kelas yang lain yang belum saya buatkan spreadsheet. Nih, kelas IPS hebat misalnya. Nah, ini Bapak Ibu contoh kelas IPS hebat ini. Saya buka tugas kelas, daftar hadir, kebetulan belum ada siswa yang mengisi. Saya buka petunjuk, saya klik pada absensi IPS hebat, saya lihat di spreadsheet, tidak muncul spreadsheetnya Bapak Ibu. Kita diarahkan ke akun Google kita. Mengapa? Karena kita belum membuat spreadsheetnya, yaitu tempat untuk menampung. Maka ketika saya klik absen ini, saya pilih lihat formulir langsung. Nah, formulirnya muncul. Lalu saya klik bagian gambar yang pena ini. Ketika sudah saya klik gambar penanya, pilih respon. Di atas itu respon. Kemudian ada kotak hijau dengan garis merah ini, saya klik. Nah, ada tawaran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat daftar hadirnya digunakan untuk banyak kelas, dan mungkin di salah satu kelas sudah pernah membuat spreadsheetnya, pilih spreadsheet yang ada ini. Nanti setelah itu Bapak Ibu pilih. Tapi kalau Bapak Ibu belum menggunakan atau belum membuat spreadsheet absen di kelas manapun, berarti pilihannya adalah buat spreadsheet baru. Oke, kita coba kalau seandainya Bapak Ibu pilih spreadsheet yang ada, kita klik, kemudian kita pilih. Nah, ada banyak spreadsheet yang ditawarkan. Bapak Ibu cari nanti mana yang Bapak Ibu pilih. Nah, ini banyak sekali spreadsheet yang pernah kita buat. Nah, kita pilih, intinya di situ. Setelah kita pilih filenya, klik, kemudian pilih. Nah, karena saya membuat baru, maka spreadsheetnya ini nanti saya pilih buat spreadsheet baru, saya buat. Nah, ditunggu akun yang digunakan sesuai dengan akun classroomnya, saya klik OK. Saya
tunggu. Nah, muncul screenshotnya, tapi masih kosong karena belum ada siswa yang ngisi. Begitu Bapak Ibu untuk melihat daftar hadir. Nah, ini semua adalah screenshot tampungan jawaban yang pernah saya buat. Oke, begitu Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu, untuk melihat absensi saja kita ribut seperti itu. Karena Bapak Ibu harus memeriksa kehadiran siswa, apakah dia hadir atau dia sakit atau dia izin kalau memang Bapak Ibu memberi pilihan izin. Nah, setelah tahu seperti ini Bapak Ibu, maka saya punya pemikiran, absensi saya ini, absensi saya ini yang formulirnya seperti ini akan saya ubah. Nah, mengubahnya bagaimana Bapak Ibu? Saya klik gambar pena, saya edit nama, kembali lihat ini, maka akan saya edit. Nah, perubahannya Bapak Ibu, nanti akan saya sisakan nama dan kehadiran hanya dengan satu opsi pilihan, yaitu hadir. Untuk nomor absen saya hapus, kehadiran yang sakit ini saya hapus. Jadi tinggal, maaf ini masih ada sakitnya ini. Oke, saya hapus. Jadi nanti untuk absen anak tinggal ngisi nama lengkap. Tujuannya hanya nanti untuk mengecek, nama ini untuk mengecek ketika anak sudah mengisi formnya tapi belum sampai dicerahkan. Kemudian pilihan ganda hanya ada satu, hadir, tidak ada yang lain. Maksud saya dengan menyisakan hadir ini, nanti ketika saya ngecek absensi di tugasnya siswa, kalau siswa di sini sudah menyerahkan, sudah diserahkan, berarti dia hanya satu pilihan, yaitu hadir. Kalau sudah diserahkan, saya tinggal memberi nilai 1, tidak usah ngecek apakah dia sakit ataukah dia izin, karena memang tidak ada pilihan itu. Sehingga saya beri nilai 1, saya kembalikan, nanti anak sudah bisa membaca kehadirannya sudah dianggap atau belum. Demikian Bapak Ibu untuk sharing tentang daftar hadir ini. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa sharing pada bagian-bagian yang lain. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.